Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Husin dengan NIM 0550721143 Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi UTI Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pekerjaan yang saya buat untuk tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Nah, untuk tugas 3 kali ini jadi memiliki 3 indikator, yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance, lalu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphs, exception, input output, dan operasi file, lalu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Nah, untuk tugas 3 kali ini jadi mempraktikkan pemrograman berbasis objek. Nah, untuk studi kasusnya ini manajemen restoran, teman-teman. Nah, jadi kita dinuntut untuk membuat program. Nah, mari kita langsung saja kita jelaskan di code-nya, teman-teman. Saya sudah membuat program restoran ini, restoran manajemen. Kita akan bedah satu-satu sesuai apa yang diminta pada soal di tugas ini. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bedah itu menu item. Jadi untuk menu item ini terdapat abstraksi dan encapsulation. Nah, jadi kelas ini adalah abstrak, public abstract kelas menu item. Nah, jadi tidak bisa dibuat objek langsung sesuai indikator abstraksi. Nah, untuk atributnya itu nama, harga, kategori. Jadi ini nanti dibuat private lalu di encapsulation. Nah, jadi ini di dalam file ini getter and setter public, jadi akses itu terkontrol juga. Jadi untuk metodnya itu dideklarasikan oleh ini tampil menu ini, metode yang digunakan deklarasi abstrak. Jadi memaksa subkelas mengimplementasikan lalu nanti digunakan untuk polymorphs gitu, teman-teman. Ini ada penjelasannya ini. Nah, jadi kelas abstrak dasar untuk semua item di restoran. Nah, konsepnya abstraksi kelas ini tidak bisa langsung dibuat objeknya. Nah, encapsulation atribut private hanya bisa diakses lewat greeter atau setter. Jadi setiap turunannya wajib mengimplementasikan ini nih, tampil menu ini metodenya. Ya. Jadi ini adalah kelas induk. Atribut private hanya bisa diakses lewat greeter setter. Itulah encapsulation. Nah, jadi metode tampil menu belum ada isinya. Subclass yang akan mengisi sesuai jenis item. Nah, lalu di subclassnya ini kita bahas yang awal, makanan. Ini subclass dari mana itu menu item. Jadi subclassnya itu ada makanan, minuman, dan diskon. Jadi masing-masing extend menu item. Jadi memiliki atribut tambahan sendiri. Misal jenis makanan nih. Lalu konstruktor memanggil super nama harga kategori. Lalu override method tampil menu dengan format table yang berbeda. Jadi polymorphs. Jadi penggunaan instant call nanti di kelas menu saat menyimpan file, ya teman-teman. Di
kelas ini mau isi semua atribut dan method dari menu item. Method tampil menu di override dengan tampilan spesifik. Nah, inilah polymorph. Satu nama method tapi perilaku beda tiap kelas. Nah, ini kan beda-beda nih. Terus mana nih kelasnya. Nah, tapi tetap ini ya kan. Nah, lanjut yang untuk kita bahas itu eh, pesanan item. Jadi untuk pesanan item ini sama encapsulation sederhana sih. Jadi kelas kecil hanya menyimpan menu item dan integer jumlah. Jadi atributnya pakai private getter method get subtotal. Nah, kelas ini hanya pembantu tapi tetap menerapkan encapsulation. Tuh. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah pesanan. Nah, jadi di pesanan ini menggunakan array list, exception, input output file, struktur keputusan dan pengulangan. Jadi array list, pesanan item, daftar pesanan, implementasi array. Ini nih. Lalu method tambah pesanan. Selanjutnya tambah pesanan. Di struktur keputusan if item instan diskonnya untuk cegah diskon ganda. Nah, selanjutnya method hitung total. Di pengulangan for untuk jumlahkan subtotal. Lalu keputusan if diskon diterapkan. Itu menghitung total akhir. Nah, untuk selanjutnya itu tampilkan struktur. Nih. Itu tampilkan struktur, mampukan hitung dan tampil. Jadi format table dengan print if. Nah, selanjutnya itu metode simpan struk. Nah, input output file dengan buffer writer. File writer jadi untuk operasi filenya. Jadi melempar ion exception handling di kelas utama. Lalu selanjutnya method tampilkan struk dari file yang terakhir di buffer reader membaca file menampilkan ke konsolnya. Di kelas ini terlihat penggunaan struktur keputusan pengulangan release dan operasi file. Semua error dilempar sebagai exception untuk ditangani nanti. Nah, untuk selanjutnya yang kita bahas menu Java. Jadi ini akan di sini saya improvisasi sendiri, saya akan tambahkan crowd di sini. Jadi create read undo dan delete. Nah, create read update delete, sorry. Nah, jadi di Java ini yang paling penting itu file input output polymorphs dan exception di sebenarnya. Nah, jadi untuk ini saya kasih release di sini di daftar menunya. Nah, jadi ini dapat menampung makanan dan minuman tanpa diskon di sini. Nah, ini menggunakan polymorph juga ini sama nih. Nah, jadi untuk tampilkan menu di sini ini dengan loop for dengan panggil item tampil menu. Nah, untuk metode yang dipakai ini menggunakan get item, integer index, dan hapus
item integer index untuk apa, mengambil item pada indeks tertentu, lalu menghapus item berdasarkan indeks tertentu juga. Nah, untuk metode selanjutnya itu simpan file. Nah, ini itu tampil menu juga. Nah, lalu selanjutnya kita bahas metode simpan file, instant self dan casting untuk mendapatkan atribut spesifik tiap subclassnya. Jadi tulis ke format tertentu input outputnya ini. Nah, untuk selanjutnya metode muat dari file nih, menggunakan buffer read, baca baris, split, manipulasi string, switch case berdasarkan tipe, struktur keputusan, lalu melempar file not found exception dan illegal argument exception. Nah, di sini konsep polymorph sangat terasa. Jadi, satu release bisa menampung berbagai tipe item dan metode tampil menu dipanggil tanpa peduli subclassnya. Di operasi file juga ditangani lengkap dengan exception. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ya, jadi restoran manajemen nih. Jadi program utama, submenunya, edit, hapusnya. Jadi ini menggunakan main, do while loop untuk menu utama. Jadi struktur pengulangan sebenarnya. Lalu menggunakan switch case untuk pilihan struktur keputusan. Lalu try catch untuk input bukan angka. Nah, ini masuk ke exception handling. Lalu metode submenu, manajemen menu. Nah, ini nih. Ini saya menggunakan submenu dengan loop do while lagi. Nah, Mas. Jadi selanjutnya metode edit item menu. Jadi di sini juga bisa mengedit nih sesuai dengan crowd tadi, read, dan delete. Jadi untuk menampilkan data lama juga meminta output baru if item instan makanan minuman diskon. Jadi keputusan per selecting. Jadi metode hapus item menu memanggil menu restoran hapus item. Nah, untuk metode simpan menu file muat dari file memanggil metode dari menu. Jadi bisa menangani exception. Di kelas utama menjadi pusat interaksi pengguna, semua struktur keputusan, pengulangan, dan exception handling terlihat di sini nih. Di program ini menggabungkan semua kelas dengan rapi. Nah, untuk menggunakannya ini simple sih teman-teman. Coba kita implementasikan. Taran dulu. Oke. Nah, ini dengan sistem crowd-nya. Misalnya kita lihat daftar nih. Belum ada nih, menu masih kosong. Oke. Misalnya kita tambah. Ya, makanan. Nama makanan yang kita tambah Parawon misal. Harganya berapa? 20.000. Kategori makanan. Jenis makanan kuah. Nah, berhasil ditambahkan ini kita lihat daftar menu. Nah, udah keluar tuh. Rawon harganya 20.000. Oke, kita tambah lagi item barunya. 2 minuman. Es teh. Untuk harganya 5.000. Kategori masuk minuman. Jenis minuman es. Kita lihat lagi. Oke, sudah. Coba kita edit nih. Kita pilih 3.
Nomor mana yang akan kita edit? 2. Nah, nama baru enggak tetap. Jadi kosongkan langsung. Harga baru juga enggak tetap. Kategori. Oke, sudah benar. Nah, detailnya misalkan kita ubah hmm, minuman juga misal minuman. Oke. Nah, udah berubah nih. Jadi kita menambah bisa, melihat bisa, read, update sudah bisa. Yang terakhir kita delete. Oke, mana yang akan kita hapus nih? 2. Terus kita, nah udah hilang ya teman. Oke, jadi kita buat pesanan baru coba ini. Rawon. Apakah kita bisa memesan rawonnya? Kita pesan 2. Jadi nomor naik. Oke, nggak ada lagi yang dipesan ya. Oke, masukkan 0. Kita lihat totalnya berapa. Nah, ini sudah bisa nih. Stroke udah jadi, total pembayarannya 40.000. Kita cuman 1, 2, 3 sudah kita jalankan semua nih, tinggal yang terakhir nih, manajemen file. Jadi kita bisa melihat dan me meload apa ya. Jadi kita bisa melakukan load dari menu yang sudah kita buat sebelumnya sih sebenarnya. Jadi misalkan tadi kita punya menu rawonnya, kita tinggal save aja sih sebenarnya. Kita pilih nomor 1 misalkan rawon. Nah, ini sudah muncul nih rawon. Nah, kita manggil juga bisa nih. Nah, ini sudah kita siapkan ini untuk mana menu. Menunya sudah saya siapkan untuk uji coba. Kita load dulu nih menu. Nah, ini sesuai dengan penamaan filenya. Coba kita lihat ke menu weekday. Nah, menu sudah dimuat. Kita kembali dulu. Kita lihat nih, sini nih. Ya, daftar menu. Nah, ini keluar semua ini. Ini kita bisa melakukan perubahan juga untuk uh, di menu ini melalui restoran manajemen. Kita kembali. Kita lihat dulu management file. Nah, untuk stroke juga kita bisa save dan load juga. Nah, lalu untuk selanjutnya kita pesan coba. Kita coba pesan. Kita ingin pesan bebek goreng. Misal nomor itemnya 3, pesan 1. Lalu apalagi yang akan kita pesan? Nasi uduk. Nasi uduk itu urutan 8. Jadi kita pesan 1 kan. Selanjutnya eh, untuk minumnya kita pesan original tea. Semuanya 1. Lalu diskon. Kita masukkan diskon, dapat diskon 14, dengan nomor 14 nih. Oke, sudah ditambahkan. Jadi kalau diskon itu nggak perlu masukkan jumlah sih, masukkan angkanya aja. Untuk weekday kita dapat potongan 5%. Sudah selesai. Oke, no. Nah, lalu kita cetak struknya sih. Sini nih, 3. Nah, tadi pesanan kita bebek goreng, nasi uduk, original di dengan diskon 5%. Nah, jadi total sebelum diskon ini ada 42.000. Nah, setelah didiskon
menjadi 39,900. Diskonnya 5%. Nah, untuk struknya ini juga bisa kita simpan nih. Biar kita mau simpan. Untuk namanya itu menjadi apa ya enaknya? Biar gampang misalkan untuk sekarang, tanggal sekarang. Jadi tahun, bulan, tanggal dengan nama yang pesan itu Budi misal .txt. Nah, udah muncul nih di sini nih. Ini juga bisa kita load dan save. Nah, jadi misal ada pelanggan yang minta struk ulang, jadi kita tinggal cetak ulang nih. Kita load datanya. Selama filenya nggak hilang. Udah sih itu doang sih. Nah, untuk tugas kali ini sudah saya jabarkan semua ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.